Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa-mahasiswiku sekalian. Pada pertemuan ketujuh kali ini kita akan membahas mengenai uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas menurut Fritz, suatu model regresi dikatakan terkena multikolinearitas bila terjadi hubungan linier yang sempurna atau perfect, atau pasti atau exact, di antara beberapa atau semua variabel bebas dari satu model regresi. Akibatnya akan kesulitan untuk dapat melihat pengaruh variabel penjelas terhadap variabel yang dijelaskan. Nah, untuk uji multikolinearitas ini adalah uji yang khusus dijalankan di regresi linier berganda. Karena di sini kan tujuannya untuk melihat korelasi antara variabel X. Berarti dibutuhkan variabel X yang lebih dari satu. Maka dari itu, ini diwajibkan untuk regresi linier berganda saja. Nah, untuk regresi sederhana yang variabel X-nya hanya satu, tidak diwajibkan untuk uji multikolinearitas. Tujuan dari uji multikolinearitas yaitu untuk menguji apakah ada model regresi yang ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas atau independen. Jadi antara variabel X, ya X1, X2, X3 gitu, apakah semuanya itu punya korelasi tersendiri di dalam hubungan antara X dengan Y. Nah, jika terbukti ada multikolinearitas, sebaiknya salah satu dari variabel independen yang ada dikeluarkan dari model. Lalu pembuatan model regresi diulang. Jadi salah satu solusinya yaitu variabel X-nya yang punya hubungan itu bisa kita buang atau dieliminasi. Nah, dibuang itu bisa kita ganti dengan variabel X lain atau kita gunakan seadanya saja. Nah, selanjutnya kita langsung kepada tolak ukurnya ya. Tolak ukur uji multikolinearitas dapat dilakukan dengan uji regresi dengan nilai patokan FVIF atau Variance Inflation Factor dan nilai tolerans. Nah, rumus FVIF adalah 1 dibagi 1 dikurang R kuadrat. R kuadrat adalah nilai korelasi yang dikuadratkan. Nah, nanti kita akan coba menghitung nilai FVIF ini di Excel, kemudian di SPSS, dan juga di Diffuse ya. Jadi supaya kalian semuanya jelas. Nah, untuk tolak ukurnya, jika nilai toleransi lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antara variabel independen dalam model regresi. Nah, independen nih, ingat ya, independen adalah variabel X. Nah, jadi kita lihat nilai toleransinya itu harus lebih dari 0,10 dan VIF-nya kurang dari 10 ya. Nah, ini yang ingin kita capai, yaitu tidak ada multikolinearitas di dalam regresi linier berganda. Kemudian jika nilai toleransi kurang dari 0,10 dan nilai VIF lebih dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi ya. Nah, ini berarti kriteria yang kedua adalah kriteria yang tidak diinginkan, yaitu karena adanya multikolinearitas. Nah, dampaknya ya jika terjadi ada multikolinearitas itu mengakibatkan koefisien regresi yang dihasilkan oleh analisis regresi berganda menjadi sangat lemah. Jadi misalnya hubungan antara variabel X dengan variabel Y seharusnya punya hubungan yang kuat, misalnya 80%. Tapi ketika ada multikolinearitas bisa jadi melemah, misalnya hanya 10%. Nah, itu adalah hal yang tidak seharusnya terjadi ya, karena kita menginginkan apa yang seharusnya ada dalam teori ya. Selanjutnya, dalam banyak hal, masalah multikolinearitas dapat menyebabkan uji T menjadi tidak signifikan. Nah, uji T ini adalah uji parsial.
Jadi, dalam regresi itu ada uji T parsial dan ada uji F simultan. Nah, untuk uji T parsial itu adalah hubungan masing-masing dari variabel X itu terhadap Y. Misalnya X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, X3 terhadap Y. Jadi satu per satu. Sedangkan uji F simultan, jadi secara keseluruhan X1, X2, dan X3 itu berpengaruh terhadap Y. Nah, itu namanya simultan. Nah, dampak multikolinearitas dari uji parsial atau uji T itu bisa menyebabkan harusnya ada pengaruh menjadi tidak berpengaruh ya di sini. Nah, itu bisa jadi mengakibatkan hasil penelitian kita itu tidak valid gitu. Seharusnya berpengaruh malah jadi tidak berpengaruh. Nah, itu harus kita atasi ya gejala multikolinearitasnya. Nah, cara mengatasinya yang pertama yaitu menambah data baru ya. Jadi salah satu caranya misalnya data kita 30 ternyata ada multikolinearitas. Nah, kita bisa tambahkan menjadi 50 misalnya. Nah, itu bisa meminimalisir ya multikolinearitas. Yang kedua, yaitu menghilangkan satu atau beberapa variabel bebas pada permasalahan multikolinearitas yang serius. Jadi kalau misalnya sudah ditambah datanya, tapi masih ada multikolinearitas, nah berarti bisa kita buang salah satu variabel X yang korelasinya tinggi. Supaya modelnya itu tidak terganggu lagi ya, model regresinya. Yang ketiga ada estimasi Ridge. Jadi kita membuat persamaan yang baru ya, yaitu dengan YI sama dengan beta 0 plus beta 1 X1 plus beta 2 X2 plus beta 3 X3 dan beta K. Beta K ini kalau misalnya variabel X-nya nambah lagi 4 ya, berarti beta 4 X4 dan seterusnya ya. Plus error I. Nah, jadi setiap persamaan itu pasti ada nilai errornya. Nah, kemudian di sini kita akan mengukur dari nilai konstantanya. Kemudian ditambahkan pada diagonal utama yaitu X apa namanya? X prediksi dengan X observasi ya. Jadi kita akan menghubungkan antara koefisien dengan konstanta dengan X prediksi dengan X observasi seperti itu. Nah, ini estimasi regresi Ridge ini masih panjang ya untuk perhitungannya, jadi ini kita tidak hitung nanti. Kemudian yang keempat, melakukan transformasi data menjadi logaritma natural. Nah, jadi ada data-data yang ukurannya itu tidak sama, misalnya nilai saham. Nah, saham itu kan biasanya nominal uang ya. Kemudian misalnya ROA, ROA itu nilai desimal ya kan. Nah, ROA sama misalnya harga saham itu kan beda ya kan. Ada yang desimal, ada yang nominal uang. Nah, itu harus disamakan terlebih dahulu yang belum desimal. Nah, jadi nilai sahamnya harus di logaritma natural terlebih dahulu supaya mencegah terjadinya multikolinearitas. Selanjutnya yang kelima, membuang outlier terhadap data ekstrim. Nah, ada outlier. Outlier itu kemarin sudah sempat singgung, jadi ada nilai data kita yang terlalu tinggi atau terlalu rendah. Misalnya data kalian ada yang 2, 4, 5, 8, 7. Nah, tiba-tiba ada data yang 50 kan. Nah, 50 ke angka yang 5, 4, 7, 8 itu kan jauh ya. Nah, itu 50 itu bisa dikatakan data ekstrim dan bisa mengganggu linearitas dari regresi. Bisa jadi menimbulkan multikolinearitas, jadi harus dibuang data outliernya. Nah, ini nanti kita akan mencoba menghitung dari apa namanya uji multikolinearitas dengan SPSS dan juga EViews ya, Excel juga. Oke, lanjut saja kita ke Excel ya. Nah, jadi di sini kita menggunakan data pada soal nomor
3 ya, yang sebelumnya juga sudah pernah dipakai. Jadi ada nilai GCG, CSR, UKP, return saham. Nah, ini semuanya kita pakai ya. Nah, kemudian untuk perhitungan di Excel itu kita harus menggunakan eh, add-in data analisis ya. Nah, jadi untuk mengaktifkannya kita pilih file, kemudian option, kemudian add-in, ya, dalam mulia. Nah, ini sudah keluar add-in-nya. Kemudian di sini kita pilih Excel add-in, kemudian pilih Go. Kemudian checklist, analisis, toolpath, kemudian oke ya. Nah, di sini baru muncul kan data analisis. Nah, ini kita klik ya di bagian data ini nih. Di bagian atas kan ada data, kemudian pilih data analisis. Selanjutnya kita pilih correlation ya, yang ini yang kedua. Kemudian oke. Nah, input range. Nah, kita blok adalah variabel X-nya ya. Judulnya juga diikut sertakan. Nah, return saham adalah variabel Y, jadi kita tidak usah uji karena kita ingin menguji korelasi antara variabel X-nya saja. Nah, ini kita blok sampai bawah. Nah, sudah. Kemudian kita pilih checklist label in first row. Kemudian pilih output range. Nah, kita letakkan mau ditaruh di mana nih hasilnya, ini jangan lupa diklik ya. Nah, ini saya kita taruh di sini ya. Oke, lanjut klik OK. Nah, ini sudah ada hasilnya ya. Ini tadi warnanya bilang. Nah, jadi di sini ada hubungan antara misalnya GCG adalah X1 ya, CSR adalah X2, kemudian UKP adalah X3. Nah, kita lihat X1 yaitu GCG berhubungan dengan hubungannya dengan CSR. Nah, nilainya ada di sini. Kemudian GCG dengan UKP. Nah, ini korelasinya di sini. Kemudian CSR dengan UKP ya. Ini hubungannya. Nah, nilai-nilai ini kita pindahkan di tabel terpisah ya supaya bisa lebih gampang diolahnya. Nah, hubungan X1 dengan X2 atau korelasi X1 dengan X2 yaitu X1 GCG dengan CSR ya. Ini kita tinggal copy aja. Kemudian paste di sini. Kemudian korelasi X1 dengan X3. Nah, berarti X1 dengan X3 ya, kita copy. Kemudian korelasi X2 dengan X3 ya. Ini kita copy di sini. Selanjutnya di sini ya, kita jadikan R kuadrat karena tadi R-nya itu adalah harus yang kuadrat. Jadi kita pangkatkan ya sama dengan kemudian diklik pangkat 2 enter. Nah, ditarik ke bawah. Kemudian untuk toleransinya itu sama dengan 1 dikurang nilai R kuadrat. Nah, ini langsung ditarik saja. Nah, nilai VIF ya, ini saya nulis VIF variance inflation factor, yaitu sama dengan 1 dibagi nilai toleransi. Nah, ini tinggal ditarik ke bawah. Nah, kita lihat kesimpulannya. Jika nilai toleransi lebih dari 0,10, nah ini kan 0,58, berarti lebih besar dari 0,10. Ya, 0,99 lebih besar dari 0,10 dan 0,99 juga lebih besar dari 0,10. Artinya tidak ada gejala multikolinearitas. Nah, nilai VIF-nya
Ini harus kurang dari 10, berarti ini 1,7 kurang dari 10, 1,00 kurang dari 10, 1,06 kurang dari 10 ya. Nah, berarti tidak ada gejala multikoliniaritas. Oke, untuk yang Excel sampai di sini silakan kalian kerjakan sesuai dengan tutorial yang sudah Ibu buat ya. Nah, untuk SPSS di video selanjutnya agar tidak terlalu panjang ya videonya. Oke, terima kasih.